Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Lukman Hakim. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari panel project yang saya lakukan, yaitu Deep Learning Recommender System dengan tema Business Recommender. Yang pertama, kita akan melihat dari segi business understanding. Sebuah toko buku online memiliki banyak koleksi buku, baru dan lama. Karena bukunya terlalu banyak, maka sulit menentukan pilihan mana yang harus direkomendasikan, baik untuk websitenya maupun untuk pengunjung. Tolonglah buat suatu sistem rekomendasi untuk setiap pengunjung baru dan lama, tapi cukup 10 barang saja. Lalu prioritas dan limitasinya diberikan sebagai berikut. Satu, yang diutamakan adalah pengunjung baru. Yang kedua adalah implicit feedback, jadi interaksi antar item dan user, misalkan klik. Lalu yang ketiga, jangan terlalu spesifik barangnya, agar tidak bosan dan fair untuk barang yang baru. Maksudnya adalah fair recommendation ya, jadi lebih general seperti itu. Bukan barang-barang yang terlalu mirip. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menambah pengunjung, engagement rate, dan conversion rate. Dalam recommender system itu biasanya ada dua hal utama yang menjadi masalah, terutama untuk user baru. Yang pertama adalah cold start dan sparsity. Jadi pada cold start ini maksudnya adalah user yang baru itu pasti belum ada interaksi sama sekali. Jadi rekomendasi itu biasanya sulit atau tidak dapat dilakukan. Nah, untuk sparsity, interaksi secara eksplisit seperti rating dan review itu biasanya sangat jarang ya. Apalagi pada web atau commerce dengan jumlah item yang sangat besar. Misalkan seperti Netflix, streaming movie gitu. Kalau kita ngasih review mungkin kadang-kadang gitu, atau ngasih rating juga kadang-kadang. Gitu. Nah, dalam project ini saya menggunakan Neural Collaborative Recommender System yang diajukan atau dipropos oleh Wang pada tahun 2015, di mana keunggulan menggunakan metode deep learning yang pertama adalah model bisa menangkap pola-pola yang kompleks, interaksi antara user, konten, dan search engine. Lalu yang kedua, data item maupun user itu bisa menjadi aset untuk meningkatkan performa. Gitu. Jadi karena kita berbicara masalah e-commerce, maka tentu saja setiap hari seiring berjalannya waktu, akan setiap tahun itu data user harusnya bertambah gitu ya. Data produk pun juga harus bertambah. Nah, yang ketiga, meningkatkan generalisasi atau personalisasi untuk user dengan tidak terlalu mengandalkan item yang mirip. Ini adalah detail model yang saya buat. Saya mau membuatnya berdasarkan paper. Jadi digunakan 4 layer utama pada model yang saya buat ini. Ditambah 2 embedding layer, lalu digabungkan dan diklasifikasikan. Klasifikasinya berupa binary class gitu ya. Jadi 0, 1. User interact atau tidak interact. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Step pertama itu saya melakukan web scraping website dari bookdepository.com. Jadi saya melakukan 2, 3 sampai dengan 5 kali web scraping berdasarkan genre dan page-nya. Lalu yang kedua saya aggregate atau saya gabungkan dan saya ekspor menjadi satu file. Lalu yang ketiga saya transformasikan, saya rubah ratingnya itu menjadi sebuah bentuk implisit. Jadi ketika user memberikan rating lebih dari 1, itu saya asumsikan bahwa dia interact atau berinteraksi dengan item tersebut. Lalu saya train modelnya. Di mana di sini saya dapatkan hasilnya. Perlu diingat bahwa dalam recommender system, evaluasi matrix itu agak sedikit berbeda dengan klasifikasi perubahan pada umumnya. Jadi di sini digunakan hit ratio 8K, di mana hasilnya adalah 11%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemungkinan user baru berinteraksi dengan top 10 rekomendasi itu sebesar 11%. Jadi, jika ada user baru yang hanya melakukan interaksi 1 kali saja, maka berapa kemungkinan user tersebut berinteraksi dengan top 10 rekomendasi utama gitu ya. Nah, limitasi yang perlu di-highlight juga adalah saya tidak dapat melakukan scraping user ya, karena user sifatnya adalah privacy, jadi data user digenerate secara random. Lalu yang kedua, dalam real world problem, itu data eksplisit atau dari feedback seperti rating, review, itu sedikit. Sehingga saya melakukan asumsi implisit atau mengubah data yang sudah ada menjadi bentuk implisit ya, antara 0 atau 1 gitu. Lalu yang ketiga adalah rekomendasi dengan K sama dengan 10. Maksudnya adalah top 10 recommendation. Mungkin top 20, top 50 hit ratio-nya jauh lebih tinggi. Ini adalah contohnya. Ketika user itu klik ya, berinteraksi, user baru dengan judul sebagai berikut, pengarang publisher, genre, dan juga ratingnya, maka model akan menggenerate 10 rekomendasi utama yang ditampilkan pada presentasi berikut ini. Nah,
Kalau kita melihat dari segi genre, tentu kita bisa melihat bahwa graphic novels lebih banyak ya. Tapi di sini lebih general karena dari segi genre ada juga genre yang lainnya. Maksudnya seperti itu. Jadi lebih general, tidak mirip saja, gitu ya. Nah, lalu modal di-deploy berdasarkan API response. Jadi modalnya saya deploy dengan API supaya dia bisa diakses oleh front end. Jadi saya deploy-nya hanya bentuk API response, di mana nanti oleh developer, front end developer bisa diambil datanya. Seperti itu. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.